Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap beriman kepada Allah, semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan semakin hari semakin menjadi lebih baik hidup kita, tentu dengan syariah. Pendengar yang beriman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini kembali hadir rubrik kisah-kisah teladan bersama saya Umar Abdullah sebagai penulis naskah dan naratornya, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya. Kali ini kita akan mengangkat judul Hancurnya Negeri Sodom. Hancurnya Negeri Sodom. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Pendengar yang budiman, penyakit HIV AIDS telah lama dikonotasikan sebagai penyakit akibat perilaku homoseksual. Wajar saja, karena pertama kali virus ini ditemukan tahun 1978 di San Francisco, Amerika Serikat, pada kalangan homoseksual. 3 tahun kemudian, yakni tahun 1981, virus mengerikan ini telah menyebar di 150 negara, termasuk Indonesia. Setiap menit terdapat 4 orang di seluruh dunia dengan usia 15-24 tahun terinfeksi HIV. Hal ini tentu mengindikasikan tingkat penularan yang luar biasa cepat. Pendengar yang beriman, ditemukannya kasus-kasus HIV AIDS pertama kali pada kalangan homoseksual, baik dalam skala nasional maupun internasional, membuat kita bertanya, ada apa dengan homoseksual? Kenapa orang akhirnya menjadi homoseksual? Kapan pertama kali terjadi kasus homoseksual? Nah, untuk itulah kali ini Voice of Islam mengangkat tema Hancurnya Negeri Sodom. Pendengar yang beriman, Sodom atau Sadum adalah sebuah negeri yang terletak di dekat Laut Mati. Negeri ini pernah dihuni oleh penduduk yang sangat durhaka kepada Allah. Moral mereka sangat rendah dan hina. Laki-laki penduduk Sodom tidak mau menikahi wanita, tetapi malah menyukai sesama jenisnya. Ya, sesama laki-laki alias
homoseksual. Hal itu terjadi sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Artinya sebelum masa Mesir kuno, sebelum masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Penduduk Sodomlah yang memulai tindakan homoseksual ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tunar rijala wa taqta'unnas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa in qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin. Artinya, kami utus Nabi Lut, yaitu ketika ia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu berbuat sesuatu yang keji yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di antara isi alam ini. Apakah kamu pantas bersetubuh dengan laki-laki dan menyamun di tengah jalan raya, serta kamu berbuat kemungkaran di tempat perkumpulanmu? Maka tak ada jawaban kaumnya selain berkata, datangkanlah siksa Allah itu jika kamu memang benar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Pendengar yang budiman, mendengar jawaban kaum homoseksual itu, berdoalah Nabi Lut kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Qala Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Artinya, Lut berkata, ya Allah, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan ini. Pendengar yang budiman, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hidup semasa Nabi Lut. Beliau diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya bahwa negeri Sodom akan dihancurkan. Nabi Lut beserta pengikutnya akan diselamatkan, kecuali istri Nabi Lut, karena ia termasuk golongan orang-orang yang mendapat siksa. Pendengar yang budiman, malaikat-malaikat Allah dalam wujud manusia tampan terus berjalan menemui Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di tempat Nabi Lut di negeri Sodom, Nabi Lut kebingungan luar biasa karena kaumnya menginginkan para malaikat yang berwujud lelaki tampan itu. Nabi Lut gusar hingga menawarkan putri-putrinya untuk mereka nikahi. Nabi Lut berkata, hai kaumku, ini anak perempuanku yang boleh dinikahi. Mereka lebih suci bagimu. Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu berbuat kehinaan pada tamuku. Tidak adakah di antara kamu laki-laki yang berpikiran lurus? Pendengar yang budiman, kaum homoseksual itu menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak memerlukan anak perempuanmu, dan engkau mengetahui apa yang kami kehendaki, yakni bermain cinta dengan lelaki dan bukan dengan perempuan. Nabi Lut berkata, jika saja aku punya kekuatan melawan kamu, atau jika saya bisa meminta bantuan kepada orang yang kuat, tentu kalian saya usir. Pendengar yang budiman, melihat dialog itu, para malaikat yang menjadi tamu Nabi Lut berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami diutus Allah. Sekali-kali mereka tidaklah bisa melakukan kejahatan kepada engkau. Hendaklah engkau pergi bersama pengikutmu pada waktu tengah malam, dan jangan ada di antaramu yang tertinggal. Maka kamu akan selamat, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa siksa sebagaimana yang terjadi pada mereka yang jahat. Sesungguhnya tibanya siksa itu pada waktu pagi hari. Bukankah waktu pagi itu sangat dekat? Pendengar yang budiman, kemudian Nabi Lut dan pengikutnya menyingkir dari negeri Sodom, dan tibalah siksa itu. Dijadikan pada negeri Sodom itu yang di atas menjadi di bawah. Negeri itu dihujani dengan batu yang keras bertubi-tubi.
musnahlah negeri Sodom. Hingga hari ini, yang tersisa dari negeri itu tidak ada lagi. Negeri itu tertimbun rata dengan tanah. Pendengar yang budiman, hancurnya negeri Sodom semestinya menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang setelahnya. Namun tidak, bagi orang-orang yang telah rusak nalurinya, juga rusak cara berpikirnya. Pada masa Yunani kuno, seks bebas, pelacuran, dan homoseksual merebak kembali. Peradaban Yunani kuno memandang perilaku seks bebas seperti pelacuran, bahkan seks menyimpang seperti homoseksual, bukan sesuatu yang memalukan. Bagi masyarakat Yunani kuno, hasrat seksual menjadi sesuatu yang harus dilampiaskan sepuas-puasnya. Perilaku homoseksual mendominasi peradaban Yunani. Pornografi berupa lukisan-lukisan homoseksual, baik antara pria dewasa maupun dengan anak laki-laki, banyak dijumpai di masa ini. Di Tebes, kotanya Oidipus, kaum homoseksual menjadi para jago perang dalam kelompok persaudaraan suci Tebes. Siapapun tidak bisa bergabung ke dalam kelompok itu kecuali kaum homo, dan ia pun harus membawa pasangan homonya. Pada tahun 338 sebelum Masehi, tentara ini dikalahkan oleh Philip dari Macedonia dan putranya Alexander yang Agung. Philip membuat monumen di atas kuburan 127 pasangan homo tersebut. Monumen tersebut hingga kini masih tegak berdiri. Bagaimana menghitungnya, bagaimana menghitung dosa, tidak mungkin rasanya, luar biasa sulitnya, luar biasa sulitnya. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak rambut di kepala, ada yang tampak mata, banyak yang tersembunyi, oh banyak yang tersembunyi. يا ربي يا سريع الرضا ارحمنا رأس ماله الرجاء واعطنا ما قد سألنا بلقاء خير الأنام. Bagaimana menghitungnya, bagaimana menghitung dosa, tidak mungkin rasanya, luar biasa sulitnya, luar biasa sulitnya. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak rambut di kepala, ada yang tampak mata, banyak yang tersembunyi, oh banyak yang tersembunyi. Dosa diulang dan diulang, bertobat dan maksiat lagi, bertobat maksiat. Bagaimana ini ya Allah, bagaimana ini ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bertobat dan kembali, dan tak mengulangi lagi. Bagaimana menghitungnya, bagaimana menghitung dosa, tidak mungkin rasanya, luar biasa sulitnya, luar biasa sulitnya. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak rambut di kepala, ada yang tampak mata, banyak yang
الختام Bagaimana menghitungnya, bagaimana menghitung dosa, tidak mungkin rasanya. Luar biasa sulitnya, luar biasa sulitnya. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak rambut di kepala, ada yang tampak mata, banyak yang tersembunyi, oh banyak yang tersembunyi. Tapi Kau Maha Pengampun, hamba yang jaya mohon ampun. Tersipu, tersungkur, tersipu menahan malu, tersipu menahan malu. Bila Kau ampuni kami, ya Allah, Rabbi yang Ghafur, hanya Engkau sang pengampun. Pendengar yang beriman, di zaman yang katanya modern ini, di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, perilaku seks makin menyimpang jauh. Tidak hanya homoseksual, lesbianisme alias perempuan bermain seks dengan sesama perempuan, dan bestiality, manusia bermain seks dengan binatang, menjadi hal yang lumrah. Perilaku seks kolektif alias orgi, di mana beberapa pria dan beberapa wanita melakukan hubungan seks secara bersama-sama, banyak terjadi. Suatu perilaku yang bahkan tidak dijumpai dalam kandang binatang sekalipun. Pendengar yang beriman, di beberapa negara bahkan mulai disahkan pernikahan pasangan homoseksual, juga pasangan lesbianisme. Di Amerika Serikat, 25 juta pelaku homoseksual dan lesbianisme siap dinikahkan. Pendengar yang beriman, maka terjadilah ledakan penyebaran virus HIV/AIDS. HIV/AIDS telah menjadi epidemik mematikan yang menewaskan lebih dari 25 juta manusia. Pada tahun 1991 saja, PBB melansir penderita AIDS di seluruh dunia berjumlah lebih dari 1,2 juta orang. Sedangkan penderita HIV positif mencapai 12 juta. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan yang sangat drastis. Di Indonesia, jumlah penderita terus bertambah dari tahun ke tahun. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2006 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang tertular HIV/AIDS berkisar 169.000 sampai 216.000, dan tahun 2010 diperkirakan angka pengidap virus HIV mencapai 500.000 orang. Artinya setengah juta penduduk Indonesia. Akankah tragedi musnahnya penduduk Sodom akan terulang? Na'udzubillahi min dzalik. Oh Tuhan, hamba tak pantas di surgamu, namun tak kuasa menahan panas neraka. Terimalah taubat, maafkan dosa-dosaku, karena Engkaulah pengampun segala dosa. Dosa-dosaku seperti hamparan pasir. Oh Tuhanku, kabulkan taubat hamba-Mu. Demikian pendengar yang beriman, kisah-kisah teladan kali ini yang berjudul Hancurnya Negeri Sodom. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Demikian dari saya, Umar Abdullah, sebagai penulis naskah dan naratornya, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas salah-salah kata. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cintamu lindungi bersamaku ya Allah ya Allah la ilaha illallah Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.